Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang statistika. Nah, statistika di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu statistika. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ya, berdasarkan kumpulan data yang dilakukan. Nah, apa itu data? Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Tentu kita sering mendengar ya kata-kata data gitu ya, pasti sering dengar. Sekarang macam-macam data. Data itu ada dua ya, ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Contohnya ada data nilai matematika siswa SMP, data nomor sepatu, data tinggi badan, data berat badan. Jadi data yang berupa angka itu namanya data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata atau bukan angka. Contohnya data tentang warna favorit, data makanan favorit, data data olahraga favorit ya. Jadi pokoknya data yang berhubungan dengan kata-kata atau bukan angka ya hasilnya. Kemudian ada penyajian data. Jadi statistika itu kan pengumpulan, pengolahan, kemudian penyajian. Data dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian disajikan. Nah, untuk penyajian data ini ada beberapa cara ya. Penyajian data itu dapat disajikan dengan yang pertama dengan tabel frekuensi. Tentu saja mungkin kalian sering mendengar kata tabel ya, ini tabel biasa. Yang kedua diagram batang. Yang ketiga ada diagram garis, kemudian ada diagram lingkaran, kemudian ada piktogram. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa cara untuk menyajikan data ya. Kita bahas satu-satu ya. Penyajian data. Di sini yang pertama berbentuk tabel. Coba perhatikan contoh. Berikut adalah data tinggi badan siswa 7A. Ada yang tingginya 139 cm, 137 sampai dengan di sini ada 136. Di sini ada beberapa siswa ya. Kemudian kalau kita sajikan data dalam bentuk tabel, berarti pertama kita kelompokkan ya. Kita tulis dulu tinggi badan, mulai dari tinggi badan yang paling kecil atau paling pendek sampai paling tinggi. Di sini kalau kita lihat angka-angkanya di sini ya, paling kecil itu adalah angka 135. Maka kita tulis di sini 135. Kemudian ada angka 136, kita tulis 136, ada 137 dan yang paling besar di sini adalah 139. Kita tulis paling bawah 139. Frekuensi, apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya. 135 ada berapa ya? Di sini Ibu kasih contoh, misalkan yang 135 ada berapa kita hitung? 1 2 3 4 5, ternyata ada 5, maka kita ditulis di sini dalam tabel 5. 136 ada berapa? Caranya sama, dihitung ya, 136. Ada 1, kemudian 136 ada 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Ada 6, dan begitu seterusnya ya. Jumlah siswanya ternyata setelah dijumlahkan, nah kalau sudah dalam bentuk tabel ini akan lebih mudah untuk menghitung jumlah siswanya. 5 tambah 6, 11 tambah 10, 21 tambah 4, 25 tambah 5. Jumlah total semuanya ada 30 ya. Jadi data ini semuanya ada 30. Itu dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua ada diagram batang. Nah, coba pernah lihat enggak diagram batang itu seperti apa? Nah, diagram batang
biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalnya nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan tadi tinggi badan pun bisa ya. Dan juga data tahunan, harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Nah, pada diagram batang, data itu digambarkan berbentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya ya. Coba kita perhatikan contoh yang tadi. Di sini tinggi badan ada dari 135 sampai 139. Maka diagram batangnya kita lihat. Nah, seperti ini ya. Yang bawah ini adalah data tinggi badan 135, 136, 137, 138 sampai 139. Nah, untuk yang horizontal atau sumbu Y, ini yang ke atas, kita tulis angkanya. Ini sebetulnya untuk angka yang ke atas itu terserah mau dari misalnya ini 0, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu boleh. Asal konsisten, kalau kelipatan 1 semua, kalau ini kan selisihnya 2,5 semua ya, berarti 0, 2,5, 5, 7,5, 10 gitu ya, jadi konsisten, kelipatannya konsisten. Nah, diagram batangnya seperti ini, kita lihat 135 itu ada 5, maka kita tulis di sini 135 ada 5, 136 ada 6. Nah, karena di sini angka 5, di sini 7,5, maka angka 6 ada di sini. 137 ada 10, 138 ada 4 di sini ya, 139 ada 5. Ini boleh ya kalau untuk yang sumbu yang ini, yang hijau ini, misalnya kalian mau nulisnya 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu boleh, terserah, asal konsisten kelipatannya ya. Itu diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan seperti jumlah penduduk tiap tahun, jumlah produksi barang, perubahan iklim, dan lain-lain. Nah, ini caranya hampir sama dengan diagram batang, cuma nanti pada diagram garis itu langkah terakhir kita menarik garis secara berurut. Kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini tinggi badannya 135 sampai 139, maka diagram garisnya adalah sebagai berikut. Nah, tinggi badan 135, di sini frekuensinya 5, kita beri titik. 136, frekuensinya adalah 6, kita beri titik. 137 di sini ya. Kemudian 138 di sini, 139 di sini. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya ya. Jadi bentuk diagram garisnya seperti ini. Ya, itu tentang diagram garis. Kemudian diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran itu digunakan untuk menjadikan data yang dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini diagram lingkaran akan dibagi menjadi beberapa juring. Nah, apa itu juring? Juring itu bagian dari lingkaran ya. Bisa dikategorikan dalam persen, bisa dikategorikan dalam derajat. Banyaknya persentase atau derajat dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, coba kita lihat. Jika juring dalam persen, maka satu lingkaran penuh itu totalnya 100%. Tapi jika derajat, maka totalnya adalah 360 derajat. Nah, di sini tabelnya. Nah, sekarang kan di sini ada dua cara, bisa persen, bisa derajat. Nah, rumusnya apa? Kita lihat rumusnya. Kalau kita mau menggunakan derajat, maka rumusnya adalah frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Jika akan menggunakan persen, maka rumusnya adalah frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, kita lihat lagi contoh yang tadi ya. Nah, ini tabel. Di sini Ibu akan menggunakan derajat. Besar sudut tinggi 135. 5 per 30. 5 dari mana? Di sini 5, frekuensinya 5. 30-nya dari mana? Jumlah siswa dikali 360, hasilnya 60 derajat. Yang 136, 6 frekuensi dibagi jumlah semuanya dikali 360 dan begitu seterusnya ya. Nah, diagram lingkarannya untuk menggunakan derajat ini kita harus menggunakan busur derajat ya. Sudah pada bisa kan menggunakan busur derajat ya? Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. 60 derajat, kemudian 72, 48, dan 120 derajat ya. Jadi menggambarnya harus menggunakan busur derajat. Nah, bagaimana jika menghitungnya dalam bentuk persen?
Nah, kalau bentuk persen, maka persen tinggi 135, 5/30 sama ya, frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%, karena satu lingkaran itu 100%. Jawabannya 16,7%. Kalau dibulatkan 17%. Kemudian yang 136 20%, kemudian 137 ini ibu bulatkan jadi 33%. Kemudian ini 13% dan 17% dibulatkan. Maka diagram lingkarannya adalah seperti ini. Nah, itu ya tentang diagram tentang penyajian data. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Silakan untuk contoh lainnya bisa lihat di modul ataupun di sumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.